Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Urip. Urip adalah hidup, Urip adalah berkembang. Ya, sobat Urip sekalian, untuk episode kali ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas dua hal, ya, dua hal untuk menjadikan hati kita istiqomah dalam Islam. Ya, langsung saja, mari kita saksikan. Ler ilir tandore wusumilir ta ijo royo tak senggo temanten anya. Ya, Sobat Urip dimanapun berada, sebelum kita lanjutkan ya ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol merah yang ada di bawah video ini. Ya, nyalakan juga loncengnya supaya terus dapat notifikasi kajian-kajian untuk menenteramkan jiwa dan juga wawasan ya, wawasan keislaman insyaallah. Baik, dua hal yang bisa menjadikan kita istiqomah ya. Menjadikan hati kita ini istiqomah. Apa sih gitu? Yang pertama adalah cinta. Ya. Jadi pembahasan masalah cinta ini adalah pembahasan yang sangat panjang sebenarnya. Ya, karena seseorang yang mengikuti atau memeluk agama Islam tanpa kecintaan, maka dia akan mudah digerakkan oleh kecintaannya dia kepada hal yang lain. Misalnya nih, ya, dia senang banget sama harta, ya, karena dia tidak mencintai Islam, tidak mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan mudah dikeluarkan dari Islam dengan hartanya, dengan iming-iming harta, gitu. Dan ini banyak sekali kejadian, ya. Berapa banyak orang yang murtad di Indonesia ini, ya, karena iming-iming harta. Atau ada juga yang murtad karena bujuk rayu wanita, ya, karena dia tergoda atau cinta dengan wanita. Dia dalam hatinya belum ada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi sangat penting sekali untuk memasukkan kecintaan ya kepada Allah dan Rasulnya ke dalam hati kita. Ya, nanti kapan-kapan kita akan bahas ya step-step atau tips-tips, cara-cara bagaimana hati kita ini benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cuma secara sepintas ya, cara untuk memasukkan kecintaan ya, hati kita benar-benar memiliki kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tentunya dengan pengorbanan ya, dengan pengorbanan. Siapapun yang sudah pernah merasakan pengorbanan, berkorban untuk agama ini, berkorban untuk dakwah, insya Allah dia akan mencintai Allah dan Rasulnya dan juga Islam, gitu. Nah, bagi orang-orang yang belum merasakan pahit getirnya berdakwah, ya, maka ya dia akan biasa-biasa aja, ya. Tidak ada level dia tidak bisa naik ke level berikutnya. Maka sudah menjadi sunnatullah gitu ya, sudah menjadi hukum ya, sunnatullah atau kita biasa sebut sebab akibat gitu ya. Bagi orang yang beriman biasanya menyebutkan dengan kata sunnatullah ya, menjadi hukum sunnatullah. Ada yang kalau yang di luar Islam biasanya ya hukum sebab akibat gitu percaya. Ya, jadi sudah menjadi hukum sunnatullahnya bahwa setiap orang yang berjuang ya, memperjuangkan apa yang dia cintai, dia akan bertambah cinta. Gitu. Iya kan? Coba bagi seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, maka dia akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan cintanya si wanita tersebut, begitu. Dia bisa berkorban apa saja, dan ini juga terjadi di zaman sahabat atau tabi'in begitu ya. Jadi dia murtad karena mencintai gadis yang ada di wilayah musuhnya. Itu ini terjadi. Ya. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus menjadi yang pertama. Ya, kalau dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha. Nah, ini salah satu cara juga agar kita gimana sih supaya kita
bertambah cinta kita dan juga Allah mencintai kita gitu. Ya, karena Allah itu apa namanya? Secara umum ya mencintai hambanya secara umum, tapi secara umum ya, karena sifat Allah kan Ar-Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, tapi dengan kasih dan sayang yang sangat luar biasa gitu ya. Ar-Rahman itu umum, mau mukmin, mau kafir, mau fasik ya, mau zindik, mau apapun dikasih semua, dikasih nikmat, dikasih nafas, dikasih pandangan mata bisa memandang ya, indra, 5 indra itu diberikan, rezeki diberikan ya, waktu, umur diberikan gitu. Itu sifatnya Allah Ar-Rahman. Nah, secara umum Allah mencintai hambanya. Nah, tapi ada cinta khusus. Ya, apa itu cinta khusus? Maksudnya seorang hamba dicintai Allah secara khusus. Maksudnya dia mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang tidak didapatkan oleh hamba-hamba yang lain. Dimuliakan dengan keimanan, dengan ilmu, ya, derajatnya diangkat gitu. Nah, ini Allah mendikte Nabi. Qul, katakan wahai Nabi, ya. In kuntum, katakan kepada umatmu gitu ya. In kuntum tuhibbunallaha. Kalau kalian mencintai Allah, ya. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikuti aku, maka ikuti Rasul ini gitu. Ikuti Nabi Muhammad, ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah akan menjadikan apa namanya? Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan seterusnya, dan Allah akan menghapuskan dosa dan seterusnya. Itu kalau apa namanya kita benar-benar cinta sama Allah dan pengen kita dicintai Allah, pengen menambah cinta kita juga kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti Nabi. Nah, Nabi kerjanya apa sih gitu? Apakah berdagang? Apakah mengembala? Apakah hanya jadi panglima perang gitu? Tidak, ya. Tugas utama Nabi adalah menyampaikan risalah. Ya, ada sebagian orang yang hanya mencontoh Nabi dari sisi perniagaan, ya, perniagaan saja. Boleh nggak? Boleh berdagang dengan fair, dengan jujur, ya, tidak menipu, tidak mengurangi takaran, sebagainya. Itu adalah termasuk kalau diniatkan lillahi ta'ala, maka itu akan menjadi amal, ya, ibadah. Terus kemudian niat berdagang itu bukan melulu mencari keuntungan dalam Islam itu, tetapi niat berdagang itu lebih kepada memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan manusia pada umumnya gitu. Misalnya nih, di satu tempat, di situ banyak komunitas Islam, tapi apa namanya, makanan halal tidak apa namanya, atau sulit didapatkan, maka kita pasok makanan halal kayak gitu. Ya, kita dapat keuntungan, iya, tetapi poin utamanya adalah memberikan manfaat supaya kaum muslimin terhindar dari makanan-makanan yang haram, yang syubhat, apalagi yang haram gitu. Nah, itu ya. Jadi apa sih tugasnya Nabi? Tugasnya Nabi yang utama, yang di situ disuruh kita ngikutin Nabi adalah menyampaikan risalah, ya. Ya, menyampaikan risalah apakah harus dengan ceramah-ceramah? Enggak juga gitu. Dengan perilaku yang terpuji, ya. Nah, terus apa namanya? Tentunya dengan keilmuan, ya, dengan ilmu. Makanya Nabi dalam sebuah hadis mengatakan thalabul ilmi fardhatun, ya. Menuntut ilmu itu wajib. Nah, tun di situ harusnya thalabul ilmi fardhatun gitu bisa, tapi di situ ditambah tun. Tak, di situ lil mubalaghah, artinya sangat ada penekanan di sana, ya. Bahwa ini menuntut ilmu ini wajib, tapi wajib kuadrat gitu, ya. Ya, walaupun nggak ada hukum sangat wajib, ya. Tetapi kewajiban yang benar-benar wajib gitu. Artinya apa? Ini adalah sesuatu yang dibutuhkan gitu. Oke. Jadi menyampaikan risalah tentu dengan ilmu, bukan dengan asal-asalan. Ya, itu. Jadi berdakwah, ya, berdakwah dengan berbagai macam cara sesuai dengan profesi kita. Kalau ustadz, ya udah dengan ceramah, dengan mengajar gitu. Kalau misalnya pedagang, pedagang berarti cara berdakwahnya apa? Dengan cara berdagang yang jujur, kemudian menguntungkan berbagai pihak gitu, tapi bukan dengan cara main kotor, ya. Terus kemudian misalnya politik, ya, politik yang Islami, ya.
tidak dengan tipu daya, tidak dengan kecurangan-kecurangan gitu. Nah, sekarang kan politiknya politik setan semua dipakai. Ya, yang pakai tim ses apa segala macam itu semuanya dibayar. Nah, duitnya dari mana? Nanti kalau sudah jadi biasanya jadi koruptor ya, korupsi. Korupsinya kadang-kadang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk ngasih makan ini tim sukses dan sebagainya gitu ya. Nah, ini walaupun tidak semua politikus begitu ya, tetapi ada sebagian ya. Gitu, ada sebagian. Dan ini terjadi kok ya, sudah menjadi rahasia umum kayak begitu. Jadi tanpa perlu dijelaskan, orang semuanya paham gitu. Ya, makanya komentarnya Pak Mahfud ya. Pak Mahfud itu santri seorang pemikir Islam yang luar biasa sebenarnya. Ya, beliau bahkan sampai mengatakan biarpun malaikat ini ya masuk ke dalam sistem politik Indonesia, nggak lama jadi iblis. Ya, kenapa bisa jadi iblis gitu? Ya, karena sistemnya memang sudah begitu. Kita secara sistematis kita ini memang di Indonesia kayak semacam diarahkan menuju politik yang dikatakan non-Islami gitu ya. Yang berbasis Islam rata-rata digerus ya. Dihancurkan bagaimana sehancur-hancurnya. Itu terjadi dan sejak dari dulu kayaknya. Ya, jadi kita mesti paham keadaan kita saat ini. Oke, jadi yang pertama adalah fattabi'uni, supaya kita tambah cinta sama Nabi, tambah cinta sama Allah, maka kita perlu berkorban ya. Kita nyatakan kecintaan kita dengan cara mendakwahkan Islam, yang rahmatan lil alamin. Ya, kita tampak sesuai dengan inilah profesinya masing-masing gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar profesional dalam profesinya gitu. Jadi bukan istilahnya itu kutu loncat ya, nggak dapat di sini loncat ke sana gitu, dan dia nggak punya kapasitas di situ, akhirnya ya kacau. Nah, seorang muslim tidak demikian ya, dia harus benar-benar bisa untuk menjadi orang yang profesional, dan seorang leader juga harus tahu anak buahnya itu level keprofesionalnya di mana, jangan main coba-coba gitu ya. Dia benar-benar harus tahu, ini si A dia handal dalam perang, ya sudah letakkan di jabatan ketentaraan misalnya. Si B dia ahli dalam ekonomi, sudah misalnya menteri perekonomian atau dan sebagainya gitu ya. Kayak gitu, harus paham anak buahnya itu kemampuannya di mana. Jangan ada istilahnya Menkosaurus ya, menteri koordinator segala urusan. Nah, itu tidak boleh terjadi sebenarnya ya, gitu. Baik, jadi yang pertama supaya hati kita istiqomah dalam Islam, tidak mudah goyah, adalah dengan cinta ya. Kita mencintai Allah dan Rasulnya, dan cara tercepat untuk kita cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah dengan berkorban untuk Islam ya. Nah, berkorban untuk Islam itu bagaimana sih? Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi di video berikutnya ya, insya Allah ya, gitu, karena ini hanya kuliah singkat ya, 15 menit ya. Oke, terus yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini juga panjang nih pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya, nanti kita juga akan teruskan di video selanjutnya gitu. Jadi amar ma'ruf itu sangat mudah dilakukan ya, memerintahkan hal-hal yang baik itu sangat mudah dilakukan. Kayak Ustadz cuma berkoar-koar gitu ya, baik di YouTube maupun di offline begitu, ngajakin orang misalnya orang yang di pasar lagi berjual, yuk sholat gitu, sebatas itu aja, itu sangat mudah. Ada nggak yang benci? Ada, tapi sedikit. Ya, sedikit. Gitu. Orang beramar ma'ruf itu yang benci sedikit. Karena dia hanya amar ma'ruf saja, ngajak, nggak mau ya udah. Gitu. Ini sedikit, biasanya pembencinya sedikit. Ya. Gitu. Nah, ini kayak kasusnya Ustadz Abdul Somad itu. Ustadz Abdul Somad itu baru beliau itu hanya kalau saya lihat dalam ceramah-ceramahnya hanya amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf gitu ya. Nahi mungkarnya pun hanya dari lisannya beliau ya. Gitu. Itu aja pembencinya udah banyak gitu. Banyak netizen yang komen,
kenapa sih ngundang ustadz yang ditolak di banyak tempat gitu, yang diterima di banyak tempat aja banyak. Ya, ada netizen yang saya lihat komen di YouTube di Facebook demikian. Padahal ya, tolak ukur kebenaran itu bukan diterima atau tidak diterima masyarakat, ya. Masyarakat yang menolak seorang dai, ya, itu ada tiga kemungkinan, ya. Yang pertama, dai tersebut memang sesat, ya. Yang pertama, ya. Terus masyarakat tahu. Nah, yang kedua, yang kedua, masyarakat tahu bahwa ustadz tersebut berbeda paham, gitu, berbeda paham. Terus mereka orang kolot gitu ya, orang kolot, jadi paham di luar mereka nggak boleh ada yang masuk gitu, maka dicegah gitu, ditolak kayak gitu. Ada. Nah, yang ketiga nih model masyarakat yang awam, tapi ada provokator di sana. Nah, ada provokator, ya, gitu. Ini banyak terjadi, ya, di berbagai tempat. Yang nolak Ustadz Abdul Somad itu rata-rata ada provokator. Cek saja, pasti ada provokator, ya, gitu. Nah, jadi masyarakat harus lebih cerdas, ya. Masyarakat harus lebih cerdas, banyak ngaji lah, ya. Kalau nggak bisa, tanya Pak Kiai, tanya Ustadz, gitu. Baik, itu pembahasan singkat tentang dua hal yang menyebabkan hati kita akan istiqomah dalam Islam. Yang pertama adalah cinta kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, laksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, untuk lebih detailnya insya Allah akan ada di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Ya, semoga bermanfaat untuk diri pribadi dan juga sobat-sobat urip dimanapun berada. Ya, semoga bisa menambah khazanah pengetahuan kita. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.